kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Jadi ulun di sini kada berceramah lah, tapi sekedar berkisah atau bagi pengalaman saja. Sekedar mengingatkan, bahkan mengingatkan untuk diri pribadi ulun seorang. Jadi ada terdapat kesalahan daripada penyampaian ulun atau tingkah laku atau perbuatan yang kada berkenan dalam hati pian sabarataan, maka mohon ulun minta maaf yang sebesar-besarnya karena ulun di sini masih banyak belajar juga. Bahkan ulun masih banyak kurang ilmunya juga. Dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah keluarga kita ini, di dalam majelis ini, dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, beserta orang-orang yang mulia. Bahkan kita sudah membaca kalam atau ratibul haddad yang mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, atau dengan pembacaan kitab risalah muawanah tadi, dan atau dengan pembacaan ratibul haddad ini, kita juga menjadi orang yang mulia. Sebagaimana kalam man sahibal akhyar kana minal akhyar wa in kana minal asyrar. Jadi ada perkataan para ulama, barang siapa yang inya berkumpul dengan orang yang baik, maka ia akan menjadi orang baik meskipun inya orang yang jahat. Nah, ini pentingnya kita berkumpul atau berkawan dengan orang yang baik. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, sandal Rasulullah yang hina, jika kita bahasanya itu hina, kalau rendah, sandal biasa, menjadi mulia karena apa? Karena beserta dengan Rasulullah SAW, sehingga dibawa Rasulullah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beserta orang yang mulia tadi. Tapi sebaliknya apa? Wa man sahibal asyrar kana minal asyrar wa in kana minal akhyar. Tapi amuninya berkumpul lawan orang yang jahat, maka ia akan menjadi orang yang jahat juga meskipun inya ini orang yang baik. Jadi kawan ini mempengaruhi kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu menurut agama kawannya. Dalam pepatah Arab mengatakan man jalasa janasa atau jalis janis. Barang siapa yang inya sekedudukan, maka inya akan sejenis. Jadi amun kawan kita baik, maka baik juga kita insyaallah. Amun kawan kita jahat, maka naudzubillah kita akan menjadi orang yang jahat juga. Jadi syukur alhamdulillah kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini. Jadi dahulu ada dikisahkan. Nah, kisah kita hari ini berkisahan aja. Jadi dahulu dikisahkan ada seorang ulama. Ulama ini terkenal, tapi zaman dahulu kalau kada ada lagi Facebook atau apa, kada ada lagi. Jadi kada tahu yang mana ulama ini. Artinya tahu ngarannya aja. Jadi walhasil pada waktu itu ulama ini tulak lawan Supersidin. Jadi tulak lawan Supersidin ke majelis yang jauh. Tetapi setelah di tengah perjalanan ulama ini tadi menyambat lawan super tadi, ujar ulama tadi, bahuruf aja kita menyuper. Aku lawas kada menyuper di kampung, kada mau menyuper lagi, tanpa di benua orang. Lalu bahuruf super tadi duduk dan ulama tadi menyuper. Jadi kalau tapaloh memacau ke baju ulama tadi. Sakanya kada kerasaan sampai ke tempat acara tadi, baju ulama kada terpakai lagi, baju kaos saja. Super tadi baju yang tak bagus. Sakali turun apa? Super sakanya yang dicium orang tangan. Ulama tadi kada dihirani orang, dikira super. Padahal yang super tadi, yang turun tadi yang super, ulama yang jadi super. Lalu akhirnya tempat ke acara, sampai di acara tadi disuruh orang duduk ke muka, sampai ditakuni orang suatu hukum. Jadi ditakuni orang hukum kepada super tadi yang dikira ulama tadi. Jadi setelah itu ujar ulama tadi, ujar super yang dikira ulama tadi apa? Angka ini kada usah aku ingin menjawab, super kau ada menjawab akan dulu. Jadi orang ayo angka itu. Sakanya supernya tadi kan ulama. Akhirnya dengan jelas menjelaskan hukum-hukum tadi. Jadi ujar orang, masya Allah, supernya aja sudah luar biasa menjawabkan hukum, kayak apa ulamanya ini. Tapi kan sebagai kesimpulan yang kita ambil di sini apa?
Ketika kita berkawan dengan orang yang besar, maka kita akan dibesarkan orang juga. Kita berkawan dengan orang baik, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik juga. Apalagi alhamdulillah kita di tempat ini bukan sekedar kita mengejar dunia saja, tapi kita diberikan juga urusan bekal akhirat, yaitu diadakan majelis ilmu di tempat ini. Jadi kada usah lapar-lapar lagi kalau beli ke rumah kita hendak tulah ke majelis ini, maka hujan tadi binsen pulang. Tapi di tempat ini sudah disediakan majelis pengajian ilmu agama ini luar biasa. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Jadi zaman dahulu itu ada sebahagian orang mukmin ini semuanya pergi perang. Jadi zaman dahulu kalau ada jihad fisabilillah. Wah ini kada lagi jihad fisabilillah, tapi orang wah ini banyak berusaha. Tapi apa? Falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Tapi hendaklah ada sebagian daripada kalian untuk apa? Untuk dia tafaqahu fiddin, untuk memaham agama. Kayak caranya kita supaya paham agama, yaitu kita dengan menuntut ilmu atau belajar ilmu. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala ini memberi isyarat kepada kita, jangan kita selalu berusaha begawi aja mengejar dunia, tapi hendaklah kita juga menuntut ilmu agama. Jadi syukur alhamdulillah di tempat ini kita sudah disediakan atau sudah ada majelis ilmu agama, Masya Allah. Jadi ini perlu sesuatu kita syukuri yang sangat luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nescaya ditambah Allah Ta'ala. Di tempat ini ada pekerjaan dunia kita dapat, ada majelis ilmu akhirat kita dapat, kita syukuri, maka insya Allah ditambah oleh Allah Ta'ala. Bisa ditambah itu secara zahir maupun secara batin. Jadi bisa aja misalnya kita jadi tenang hati kita, lapang dada kita, atau juga misalnya gaji ditambah ya kan, misalnya bisa juga. Itu misalnya la azidannakum tadi bisa jadi ditambah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini misalnya nikmat zahir. Jadi syukur alhamdulillah kita pada hari ini. Dan syukur alhamdulillah pula kita tadi sudah membaca Ratibul Haddad, yang mana para ulama mengatakan Ratibul Haddad ini suatu amaliyah benteng diri kita. Apalagi kita berada pada saat ini masa-masa seperti ini, yang diurang kena COVID-19 atau Corona. Lebih baik kita mengamalkan amalan wirid-wirid ini. Wirid apa saja? Lebih khusus lagi tadi Ratibul Haddad. Jadi para ulama ada mengatakan Ratibul Haddad ini benteng zahir, dan Ratibul Atas itu benteng batin kita. Tetapi meskipun ada khilaf, tetapi ada juga Al-Imam Muhaddad langsung mengatakan man wazaba ala hadzal ratib ruzika husnul khatimah. Barang siapa yang ingin terus-menerus mengekalkan membaca Ratibul Haddad, artinya terus-menerusnya istiqamah setiap hari membaca Ratibul Haddad, kadang tertentu di tempat ini hanya membaca Ratibul Haddad, maka akan diberi Allah Ta'ala husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Jadi dahulu pernah dikisahkan di Yaman, ada seseorang ketika perang di Yaman Utara, ada sebuah keluarga yang amaliyahnya ini Ratibul Haddad. Jadi amaliyahnya setelah maghrib membaca Ratibul Haddad ini pernah dikisahkan oleh Al-Habib Quraisy Baharun. Jadi amaliyahnya Ratibul Haddad. Maka zaman itu zaman perang, hendak keluar kalau ditimbak orang, hendak kada keluar kada selamat bagana, tapi kayak apa cara keluar. Tapi amaliyah keluarga tadi membaca Ratibul Haddad. Sekalinya setelah malam, tengah malam, ada sebuah motor datang di muka rumah dan mengatuk pintu, menyuruh berbuat semuanya keluarga tadi berbuat ke dalam motor. Meskipun itu ketika perang, tapi hati satu keluarga ini kadada rasa ragu tadi lagi bahwa hendak berbuat ke dalam motor tadi. Mungkin ini berarti keyakinannya tadi tingkat sedikit misal kada ashabul yamin tadi kada. Jadi yakin benar meskipun ini dalam keadaan perang. Jadi berbuat semuanya ke dalam motor. Setelah itu lalu diantar satu keluarga tadi ke tempat penampungan atau penyelamatan. Setelah itu, setelah turun pamitan,
dan satu keluarga tadi manapun lawan supir tadi, siapakah engkau yang berbuat baik mengantarakan kami dan di tengah jalan ini selamatan. Sakanya berkata supir tadi, aku ialah orang yang setiap hari engkau baca ratibnya, yaitu Imam Haddad membantu. Masya Allah. Dengan berkat apa? Dengan berkat pembaca ratibul Haddad ini. Bahkan tadi yang hanya terjadi di kota Lawang, ada orang kena corona. Jadi setelah kena corona disambat dokter dipunis positif, lalu keluarganya ini meminta doa lawan seorang ulama di Bangil. Jadi minta doa di Bangil, lalu setelah itu diwasiatakan oleh ulama tadi untuk membaca Ratibul Haddad. Sakanya walhasil setelah itu 40 hari atau lebih sedikit, akhirnya orang tadi sembuh daripada corona. Masya Allah. Jadi alhamdulillah di tempat ini dibaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan ini jadi benteng bagi kita semuanya. Dan tadi ketika kami hendak bulik sebelum puasa, kami ketika minta izin lawan guru Bangil, kami disuruh sidin untuk apa? Supaya terhindar di bandara, kami disuruh dawamul wudu, selalu terus menerus berwudu. Maka insyaallah kita terus menerus berwudu, insyaallah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al Habib Hasan Asy-Syatiri, la tatrukul wudu fi kulli ahwalikum wa taharrukatikum. Janganlah kalian meninggalkan wudu pada tiap-tiap keadaan kalian dan tiap gerak-gerak kalian. Wasilahun lil mu'minin, dan menjadi senjata bagi orang mukmin. Wasababun lil hifdzi minal masaib, dan menjadi sebab dipeliharanya daripada musibah. Wamiftahun lil arzaqil hisyati wal ma'nawiyah, dan itu kunci daripada rezeki-rezeki hisyah dan rezeki ma'nawiyah. Jadi hendaklah kita selalu berwudu. Jadi di Pondok Guntur itu diterapakan, di pondoknya itu bukan sekedar disuruh cuci tangan aja, tapi apa? Tapi disuruh rajin-rajin berwudu. Nah, jadi bagus juga di sini misalnya kada sekedar cuci tangan, misalnya hendak begawi disuruh berwudu dulu. Nah, ini insyaallah bagus untuk apa? Untuk mementingi kita. Jadi antara juga kenapa Ratibul Haddad ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, atau tadi menyebabkan pelindungan diri daripada kita, karena diantaranya di dalam Ratibul Haddad ini ada memiliki tasbih, doa, amaliyah, salawat, zikir dan lain-lainnya. Di antaranya ialah membaca ayatul kursi, awal daripada Ratibul Haddad tadi kan. Membaca Ratibul ayatul kursi, yang mana dalam hadis Nabi, ayatul kursi ini fa innaha tahfaduka wa dzurriyyatuka. Sesungguhnya ini ayat kursi memelihara engkau dan memelihara zuriat engkau. Jadi kada kita hanya kita membaca ini ayat kursi, bahkan zuriat kita pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa tahfaduka daraka hatta duwayratil lati haula darika. Dan memelihara juga rumah-rumah yang di sekeliling engkau. Jadi ketika di rumah ini dibacakan ayat kursi atau lebihnya lagi Ratibul Haddad misalnya, maka ini bukan rumah itu hanya dilindungi oleh Allah Ta'ala, tapi sebahagian dihiga-higa di sampingnya ini diberi oleh Allah Ta'ala keamanan juga karena ayat kursi tadi. Ini orang membaca amaliyah ayat kursi. Apalagi kalau kita membaca lebih daripada ayat kursi, yaitu Ratibul Haddad tadi. Dan juga ada dalam hadis Nabi, wa qira'atuha idza awaita ila firasyik. Dan engkau membaca ketika hendak guring, membaca ayat kursi. Tujuannya apa? La yazala 'alaika minallahi hafizun wa lam yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Senantiasa Allah Ta'ala memelihara kita dan syaitan kada akan memaraki kita sampai subuh dengan berkat tadi hendak guring membaca ayat kursi. Jadi dahulu pernah dikisahkan tuan guru ini ceramah hendak guring jadi baca ayat kursi 100 kali. Inya nih orangnya nih ya setengah pintar juga lah atau kepintaran nih. Lalu dibacanya hendak guring ayat kursi. Kan tahunya apa arti ayat kursi ini? Dikiranya ayat kursi itu ya ayat kursi kan udah. Jadi hendak guring nih dibacanya ayat kursi. Lalu inya nih berhubungan berisi toko emas. Sekanya waktu itu
Setelah berapa lama inya nih mengamalkan ayat kursi tadi, sakanya maling nih maincar toko emas tadi. Dan walhasil setelah maling nih hendak menyuntan emasnya tadi, sakali masuk ke dalam toko, sakanya dalam tokonya kursi seberatan. Jadi maling kalau mau mengangkat apa ini kursi seberatan ini. Kainah aja kan biasa orang kada jadi publik. Sekali siang nih di hati toko emas pulang. Sekali malam didatangi maling, sakanya di dalam ini kursi pulang seberatan. Bingung malingnya ini. Berapa malam maling melihati kayak itu taruh sekali malam kursi, sekali siang toko emas. Ujar maling dalam hati ini berpikir mungkin ampunnya nih wali kira ini. Amun kayak ini, amun kada minta maaf aku kalau aku kesalahan di maling ini. Amun kayak ini minta maaf aku lawan tukang ampun rumahnya ini. Jadi setelah itu datang maling tadi ke tuan rumah tadi. Padahal tuan rumah tadi kada tahu padahal. Tapi mungkin tadi marga yakin tadi kira yakinnya tingkat sedikit tadi. Ada ashabul yamin tadi kada. Jadi yakin benar. Kayak mundok aja. Jadi sekali didatangi tujuan maling tadi minta maaf. Jadi maling teh apa amalan pian je maling betapun nih. Jadi amun siang kami lihat di toko emas, amun malam kursi-kursi aja dalam toko. Sakanya ujar ampun toko tadi amalan kami ini ayat kursi 100 kali hendak guring. Ayat kursi 100 kali. Maling tinggalan kan tahu juga, iya juga. Lalu tanda syukur ampun toko ini datang ke tuan guru. Datang ke tuan guru, terima kasih guru yang berkat ceramah pian nih kisahnya ini belum dinuakan daripada kemalingan ini. Jadi guru mau baca apa? Membaca ayat kursi 100 kali. Ayat kursi Allah udah itulah kada guru ayat kursi lebar 100 kali. Nah jadi guru ayat kursi itu maksudnya Allah udah. Namun kada tahu itu jadinya pokoknya ayat kursi ini ayat kursi bangun baca 100. Tapi mungkin berkatnya yakin tadi dengan apa yang disampaikan guru, mengamalkan apa yang disampaikan guru, sakanya akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana amun kita mengamalkan ayat kursinya sepanjangan? Bagaimana kita amun mengamalkan ratibul haddad terus-menerus? Ini akan insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah bencana ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya Allah wal muslimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kira-kira sampai di sini apa yang ulun dapat sampaikan. Ulun banyak-banyak minta halal minta ridha kalau dalam penyampaian ulun ada terdapat kesalahan, kekhilafan atau yang kada berkenan dalam hati pian seberatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan ulun minta doa mudah-mudahan ulun juga bisa mengamalkan ilmu ulun dan mudah-mudahan kita semuanya bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Akhi Nabilah Al-Ustaz Haji Muhammad Bariji. Mudah-mudahan kita berataan dapat mengambil manfaat daripada ceramah Sidin tadi. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk mencari rezeki yang halal, untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Nah, jadi alhamdulillah Ustaz Sidin tadi kita bukan hanya sekedar berusaha di sini, tetapi kita kawal mengaji juga, ya Allah, kawal menuntut ilmu. Nah, syukur banget kita ya Allah, syukur banget kita BIC kawah ripanin. Mudah-mudahan kita doakan Sidin sekeluarga bertahan panjang umur, sehat badan, dikabulkan hajat Sidin bertahan, ya Allah. Nah, diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu kita tadi. Nah, Sidin tadi memberi tausiah ceramah lawan kita yang mudah-mudahan ini menjadi keberkahan lawan kita bertahan. Ya, mudah-mudahan Sidin ini kada sekali ini aja nah. Ya Allah datang ke sini. Ya Allah, nah, alhamdulillah. Nah, maka Sidin ini belum kawin lagi. Nah, maka di dalam kitab itu disebutkan dalam Fathul Mu'in wa yusannu 'alal wali ardu mauliyatihi 'ala jawbi salihin. Nah, sunat kita tuh kalau ada beisian anak. Nah,
ulun ke depan banyak lagi masih memprosesnya lagi doakan ya. Sunat menawarkan lawan orang yang alim, yang saleh. Tawarkan lawan ulun, kata ulun udah kawin. Yang SE ulun nih masih satu istri lagi. Lawan sidin ini BA ini bujangan asli. Kalau ulunnya alimnya meragukan, tapi kalau sidin ini kan betah lagi. Nah, jadi sunat itu. Nah, ulun kata dia lagi Bang Mbak Eding. Oh, ya. Kakak kawin juga sudah. Ya Allah. Nah, izin sunat kita. Jadi alhamdulillah kita. Nah, makanya orang bahari itu seorang kada alim, anak barang alim. Nah, kada anak minanto barang alim. Ya Allah. Nah, kada salahnya kita apalagi yang dipilih kayak zaman Rasulullah tuh yang dipilih tuh ilmunya. Nah, akhlaknya. Nah, sini mana ilmunya, mana akhlaknya, mana bunga pulang ya Allah. Nah, luar biasa. Pesantren, nah, betatapihan ada bapak, ya Allah. Nah, ulun kan betapih juga. Nah, yang betapih ini bebas umum rahasia. Nah, walaupun betapih, tapi sebenarnya kelihatan ambak aja, tapi ganas juga dalamnya. Nah, ya Allah, yang orang berilmu nih. Ya Allah, jadi kada salah kita tuh untuk ilmu. Nabi Sulaiman aja tuh disuruh oleh Allah Ta'ala memilih ilmu, memilih harta, memilih pangkat kah? Fakhtar al-ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, jadi kita jangan lepas kita alhamdulillah kita menuntut ilmu ya Allah. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, misalnya kita kalau ada aja kita sambil kuliah kita sambil mengaji di Mapakah. Bukan turun baru ada aja. Ayo asal ada ibadahnya di Mapakah. Nah, ilmu yang kita pilih karena ilmu ini yang menjadi penyelamat kita. Nah, Nabi Sulaiman memilih ilmu kayak apa? Fasabal mala wal jaha. Nabi Sulaiman mendapatkan karena Nabi Sulaiman mengutamakan ilmu, memilih ilmu, pangkat diberi jadi raja Nabi Sulaiman. Nah, wal mala bukan hanya jadi raja, tetapi diberi kekayaan oleh Allah. Bukan hanya diberi kekayaan oleh Allah, tetapi ratu cantik di negeri Sabah, yaitu siapa namanya Balqis tunduk lawan Nabi Sulaiman. Nah, jadi berilmu dulu. Ya Allah, nah, soal kawin gampang, nanti untuk ilmu dulu. Nah, ulun nang ini kan ada aja handak lagi. Apa lagi sih dia? Ya. Ilmu, ilmu. Jadi kalau orang berilmu tuh nyaman harusnya sugih bujur juga sugih nang syukur kada sombong ya lah aman susahnya menjadi orang yang susah yang bersyukur kepada Allah. Ada salahnya motor bersusur misalnya tapi nya alim kada apa-apa, tapi kalau dihendap lawan orang yang kada berilmu bisa macam-macam wena. Nah itu nikmal malu li rajul saleh, sebaik-baik harta itu dihendap kepada orang yang saleh yang berilmu. Jadi alhamdulillah kita kawan untuk ilmu ya lah. Nah, Jersidin tadi alhamdulillah kita kada lepas nih daripada menuntut ilmu agama. Itu penting bagi kita. Nah, baik kita menuntut ilmu kita atau berdengar atau hadir kita ke majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan Sidin tadi memberi nasihat lawan kita dapat mengambil manfaat dan kita dapat mengambil barakah Sidin juga. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Sidin ini memberikan kesehatan, keafiatan, kabulkan hajat. Nah, mudah-mudahan awetnya